Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita awali majelis kita pada pagi hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جعل بسبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hadirin hadirat kaum muslimin, keluarga besar Masjid Al-Falah Yasmin Sektor 6 yang sama-sama dicintai Allah, para sesepuh, para pengurus, Pak Ketua Yayasan dan juga Pak RW, Pak RT. Alhamdulillah tanpa terasa hari ini kita sudah berada tanggal 8 Rabiul Akhir. 8 Rabiul Akhir. Jadi 5 bulan kurang 8 hari menuju Ramadan. 2 Desember ya, 2 Desember, 2 Januari, 2 Februari, 2 Maret, 2 April menuju Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kita umur, Allah berikan kita ketaatan, keistiqomahan, sehingga kita termasuk orang-orang baligna Ramadan. Kita termasuk orang-orang yang dihantarkan, dipantaskan berjumpa dengan Ramadan. Terutama yang sudah sepuh-sepuh. Tanda sepuh itu nyandar selonjoran. Nah, itu sepuh itu kan. Gak apa-apa, santai saja ya. Nyaman lah. Inilah rumah Allah, rumah kita sendiri ya. Masya Allah gitu. Jadi selonjoran boleh, nyandar boleh. Yang nggak boleh itu tutup mata, ya. Kalau tutup mata harus pakai bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Makanya saya sering bilang apa beda kita dengan Nabi? Nabi itu dikit tidurnya, kita dikit-dikit tidur, masya Allah. Baru memulai ta'lim udah tidur, masya Allah. Terus apa lagi? Nabi itu dikit makannya, kita dikit-dikit. Bentar lagi dikeluar ya, masya Allah. Ya, ngaji subuh makan, ngaji zuhur nggak ngaji pun tetap makan, asar batagor, masya Allah. Ya, luar biasa. Habis maghrib makan, masya Allah. Itulah Nabi SAW ya. Beliau dikit tidurnya, dikit makannya, masya Allah. Tapi banyak zikirnya, banyak istighfarnya, banyak taubatnya, dan banyak amal dan jihadnya. Untuk siapa? Untuk kita umatnya, masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala melukiskan indah Nabi kita di ujung surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah itu 129 ayat. Sebelum 129 At-Taubah 128. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaummu sendiri. Ya, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Nabi itu kalau lihat umat Islam hari ini, apalagi umat Islam Indonesia,
rasanya sedih Nabi SAW. Ada ulama, ada zuriat Nabi yang masih di penjara, tapi umat Islam masih tenang-tenang saja. Masya Allah. Ya, takbir. Ini kalau mau digerakkan ini kayaknya berat ini rasanya. Ya, apalagi yang selonjoran-selonjoran berat ini. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Doa-doa, Masya Allah. Ya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau Bapak ingin tahu apa keinginan Nabi buat kita, cuma satu. Beliau sangat menginginkan untuk kita keselamatan dan keimanan. Kita selamat hidup kita dan penuh dengan keimanan. Karena tanpa ini tak bisa beliau bantu kita di akhirat. Syafaat beliau tak bisa menyentuh orang yang tidak beriman. Nah, pagi hari ini Bapak-bapak, insyaallah rangkaian seluruh kecintaan kita pada Nabi, kita akan buka beberapa rahasia. Apa tanda kecintaan kita kepada Nabi? Apa betul kita yang sudah subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tadarus berjamaah, ya, bahkan sarapan berjamaah, Masya Allah. Apa itu tanda cinta kita pada Rasul? Mari kita lihat. Yang pertama, tanda cinta kita kepada Rasul adalah the number one. Ini harga mati. Apa? Kun akhun shadiq. Jadilah saudara Nabi, jadilah saudara Rasul, jadilah saudara baginya yang shadiq. Apa itu shadiq? Shadiq, orang yang benar juga membenarkan. Masya Allah. Bapak cari orang benar sebenarnya tidak susah. Bahkan kalau saya ceramah di beberapa tempat, kayak beberapa perusahaan luar, Pak, orang-orang bule itu rasanya nggak bohong mereka. Mereka tahu etik, ya, logika mereka bagus. Ngambil barang orang lain nggak mungkin, ngomong bohong tuh nggak mungkin, ya. Tapi apa itu dia cukup? Tidak cukup, Pak. Ya, tidak cukup. Orang benar gak cukup, tapi harus diikuti membenarkan apa yang datang dari Rasul. Teman kita baik bagaimanapun, tapi kalau dia tidak membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul, maka itu bukan orang shadiq. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Apa yang datang dari Rasul, maka kalian ambil, kalian terima. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang olehnya tinggalkan. Quran surat 59 Al-Hasyr ayat yang ke-7. Bahkan ayat ini berkaitan dengan orang-orang Ansor. Setelah Futuh Makkah ada beberapa perang di mana Nabi menang. Setelah menang, pembagian harta ghanimah dibagikanlah Nabi kebanyakan kepada orang-orang Makkah yang baru masuk Islam. Orang-orang Ansar mulai bergurau. Kata mereka, Nabi lebih mementingkan orang-orang Makkah. Padahal ketika dia lari ke Madinah, kami yang menyambutnya. Terdengar itu di telinga Nabi. Nabi panggil Sa'ad bin Ubadah, kumpulkan seluruh kaum Ansar. Apa kata Nabi? Ya, apakah kalian lebih ingin mereka orang Makkah pulang membawa harta dunia, sementara kalian pulang ke Madinah membawa Allah dan Rasulnya? Nangis orang Ansar. Baru Allah turunkan ayat ini. Apa yang datang dari Rasul, termasuk pembagian, menurut kalian itu Nabi lebih cenderung pada orang Makkah? Tidak boleh. Kenapa? Kalian harus terima apapun yang dilakukan oleh Nabi tanpa ada protes. Apa jawab Sa'ad bin Ubadah? Ya Rasul, orang-orang Ansar tidak peduli dengan harta yang kau bagikan, tapi mereka merasa tidak enak. Kenapa? Kau bagikan harta itu pada orang Makkah dengan tanganmu sendiri, sementara kau bagikan harta itu pada kami dengan menitipkan kepada orang lain. Orang-orang Ansar tidak mau menerima kecuali dari tanganmu ya Rasul. Mereka menangis dan mengatakan siap taat kepada Allah dan Rasul. Begitu para sahabat itu, Pak, hatta menerima bagian, Pak, gak mau kalau dititip orang lain, pingin terima dari tangan Rasul. Masya Allah, cintanya orang Ansar kepada Rasulullah SAW. Makanya bapak-bapak,
contoh sodik tapi tidak membenarkan, dan contoh sodik tapi membenarkan di sejarah terpampang dengan kuat. Mari kita buka sedikit. Dalam sejarah ada dua orang yang dua-duanya orang terbaik di Quraisy. Yang pertama Abu Thalib, ini orang terhormat. Dan yang kedua adalah Abu Bakar, juga orang terhormat. Tapi Abu Thalib lebih terhormat karena dialah pemegang kunci Ka'bah. Pemegang kunci Ka'bah. Dulu pemegang kunci Ka'bah itu Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Abdul Muthalib memiliki beberapa orang anak, tetapi bukan anak tertua yang diturunkan kunci, ya. Karena anak tertua mulutnya nggak bisa dipegang, zolim, suka dengki. Siapa itu? Abu Lahab. Itu wak Nabi paling tua itu. Diberikanlah kunci Ka'bah itu kepada anak yang paling baik. Kalau ada bapaknya Nabi, Abdullah yang akan memegang kunci Ka'bah itu. Tapi Abdullah wafat sebelum Nabi lahir. Maka kunci Ka'bah itu diberikan kepada Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib. Nah jamaah sekalian, siapa yang meragukan kebenaran Abu Thalib? Shadiq. Dia orang yang benar, mencintai Nabi, memelihara Nabi, menyayangi Nabi. 40 ekor unta terbaik milik Abu Thalib yang nilainya 6 miliar. 40 kali 150 juta, 6 miliar itu dipakai oleh Abu Thalib untuk melamar Khadijah. Biar kemanakannya tidak dibilang oleh orang, nempel pada janda kaya. Masya Allah. Dan kita kalau nikah dengan janda kaya, kata orang, wah nempel nih Ustaz ini, Masya Allah. Gak apa-apa walaupun nempel ya, Masya Allah. Pak ya, biar sejarah tidak mencatat Muhammad nempel pada Khadijah, maka 40 ekor onta terbaik Abu Thalib dijadikan mahar untuk melamar Khadijah. Tapi apa yang terjadi? Orang Quraisy sudah tidak sabar. Ya Abu Thalib, kalau kami tidak menghormatimu, putra saudaramu itu, kemanakanmu itu, sudah kami lakukan tindakan yang lebih keras. Tapi kami sangat menghormatimu. Tapi tolong sampaikan kepada dia, berhentilah, berhentilah mengajak sesuatu yang bukan pada sesembahan tuan-tuan kita. Abu Thalib sudah lihat betapa orang-orang Quraisy itu tidak sabar lagi dengan kemenakannya. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Mereka sangat sungkan pada Abu Thalib. Pak, orang Quraisy itu Pak, perbaiki pintu rumah, datang ke Abu Thalib, minta restu. Ada tokoh kita seperti itu Pak. Ya, kalau ada ustaz, Bapak mau perbaiki pintu rumah panggil itu ustaz, itu luar biasa Pak. Dulu tuh kita di Sulawesi itu kalau mau perbaiki rumah panggil guru tua. Guru tua itu pendiri Al-Khairat. Beliau megang pintu rumah kita itu, Masya Allah. Orang soleh datang di rumah Bapak. Makanya Nabi pernah berkata, idza ja'a duyuf ja'a birizqi. Kalau ada datang tamu, tamunya orang soleh Pak, dia datang, itu malaikat membawa rizki ikut dengan Bapak. Wa idza 'ada duyuf, tapi kalau dia pulang dari rumah Bapak, 'ada bil maghfirah. Dia meninggalkan para malaikat pemberi ampunan di rumah kita. Masya Allah. Kayaknya kalau orang soleh datang di rumah kita itu Pak, bersyukur sekali. Kayak Abdullah Syafi'i, ya. Beliau kalau pergi kemana-mana itu suka mampir di mana muridnya. Bahkan supirnya kaget. Pak Kiai hafal, iya berhenti ke depan, cari agak parkir. Saya mau turun. Karena cuma 3 rumah masuk ke dalam itu, pinggir kiri ada murid saya. Dia mampir. Betapa kagetnya muridnya itu, Masya Allah. Ya, saya pendiri yang di Jatiwaringin itu apa namanya? Syafi'iyah. Masya Allah. Itu luar biasa Pak. Masya Allah. Rumahnya rewat apa semua. Dia mampir. Pakai lihat begini, ya, 2 hari 3 hari tahu-tahu datang dari toko bangunan, antar semen, antar besi, antar pasir, antar apa. Kaget dia, Masya Allah, dari mana ini? Ya, nggak tahu dia dari mana, apa segala macam. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang begitulah orang-orang soleh. Abu Thalib itu Pak, orang paling dihormati.
Tapi Bapak bayangkan, begitu terhormat, nggak pernah bohong, nggak pernah zolim, baik semua dengan orang, dia dianggap pemegang kunci Ka'bah, tapi dia tidak membenarkan apa yang datang dari Nabi. Sampai wafat Abu Thalib tidak bersyahadat. Artinya apa? Dia baik pada Nabi, dia cinta, dia sayang, dia lindungi Nabi. Tapi sayangnya dia tidak pernah membenarkan apa yang datang dari Nabi. Nabi memeluknya, ya ammi, qauli la ilaha. Tidak bergeming mulut Abu Thalib. Masalahnya dia sayang, iya. Makanya cinta tidak diintik dengan sekedar sayang. Cinta tidak diintik dengan mendukung. Tidak, Pak. Apakah kau benarkan apa yang saya bawa? Itu bukti cinta. Ibu cinta sama bapak, tapi semua omongan bapak ibu gak pernah benarkan. Ibu gak pernah percaya. Buat apa cinta seperti itu? Cinta itu butuh pembenaran. Kau terima gak apa yang aku katakan ini? Abu Thalib tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi. Begitu sedihnya Nabi. Allah menenangkan dengan satu ayat yang abadi dalam Quran, Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk hidayah pada orang yang kau kasihi sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang beri petunjuk pada orang yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan petunjuk. Pak, ini bapak-bapak ini Pak, ini orang-orang yang lebih baik nasibnya dari Abu Thalib. Bapak bisa bayangkan nggak? Coba hadirkan emosi. Kurang apa Abu Thalib? Kurang apa? Tapi bab hidayah itu bab mahal Pak. Makanya kita yang telah menerima hidayah ini, walaupun tidak pernah melihat wajah Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, apa kata Nabi? Aina ikhwani? Di mana saudaraku? Kata sahabat, nahnu ikhwanu, kami saudaramu ya Rasul. Kata Nabi, bal antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Fa aina ikhwani? Kata sahabat, kalau begitu di mana saudaramu ya Rasul? Kata Nabi, mereka orang yang tidak pernah melihat, berjumpa denganku, tapi mereka tetap percaya. Mereka tetap percaya dengan risalah yang aku sampaikan. Itulah sebabnya hari ini Pak, kita subuh ikut siapa? Ikut Nabi. Kita berislam ikut siapa? Ikut Nabi. Masya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi ini bab pertama Pak, bab yang paling berat. Tidak cuma benar, jadi orang benar keren, jadi orang benar bagus, tapi jauh lebih luar biasa kalau kita membenarkan apa yang datang dari Rasul. Makanya di Quran Pak, coba lihat ada satu ayat untuk mengukur apakah kita termasuk orang-orang yang benar. Quran surat 24. Surat apa itu? An-Nur ayat 51. Surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 51. Apa kata Allah? Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah war Rasul. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut orang beriman apabila diserukan kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar memutuskan perkara di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Takbir. Gak ada Pak pilihan bagi orang beriman kalau sudah disuruhkan oleh Allah dan Rasul kecuali kalimat sami'na wa ata'na. Kalau Yahudi jelas sami'na wa asaina. Tapi kalau orang Bogor sami'na wa pikir-pikirna. Itu kan pendapat Ustaz Yasir. Ustaz saya mah beda. Masyaallah. Pak. Ya, Umar datang, Umar datang, ya Rasul, ana uhibbuka kama uhibbu li nafsi.
saya datang ya Rasul, aku nyatakan aku mencintaimu ya Rasul sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Apa kata Nabi? Lam tu'min ya Umar, kamu belum beriman. Hatta yuhibbuni, sehingga kau mencintaiku lebih daripada kau mencintai dirimu sendiri. Allahu